Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Filosofi Batin. Untuk para saudara sekalian yang tulus, mari kita dalami makna mendalam tentang sedulur papat lima pancer. Mari kita telaah bersama-sama. Sebelumnya tekan dulu tombol subscribe, like, dan share video ini, serta komen juga ya. Jika di antara aliran-aliran tarikah itu memberi pelajaran kebatinan melalui pemahaman 7 titik latifah atau aparatus ruhani di dalam diri pribadi, maka dalam kejawen pun memberi pelajaran tentang pengenalan diri melalui sedulur papat kalimo pancer. Akan saya bahas sedikit saja tentang sedulur papat ini. Ya, il, ya il, ya il. Yang dimaksud dengan il itu adalah alif dan lam yang bersatu, zat dan sifat yang manunggal. Ia menjadi suatu kekuatan ilahiyah. Kekuatan itu pula yang disebut sebagai malak atau malaikat. Ada 4 anasir atau unsur utama dalam diri pribadi insan: api, angin, air, dan tanah. Setiap anasir itu memiliki malak, penguasanya masing-masing, dan pusat tempat kedudukan di dalam diri pribadi. Unsur api, penguasanya adalah Jabaril atau Jibril. Api adalah wujud simbolik dari ilmu pengetahuan. Ia memberi suluh terang atau penerangan. Pusat kedudukannya ada di kepala, yaitu otak manusia. Jabaril inilah yang bisa menerjemahkan wujud-wujud dari bahasa nur atau nurani menjadi bahasa akli. Penguasanya adalah Israfil. Angin adalah wujud simbolik dari kekuatan atau power atau energi yang dengannya kita bisa beraktivitas. Pusat kedudukannya ada di 2 paru-paru. Penguasanya adalah Mikail. Air adalah wujud simbolik dari rasa. Maka dengan rasa itu, nikmat bisa diperoleh dan dinikmati. Itulah segala nikmat dan rezeki. Pusat kedudukannya ada di alat kelamin. Adalah pusatnya. Keempat malak atau malaikat itu bersumber dari pancer. Pancernya adalah diri sendiri, yaitu nurani kita sendiri. Itulah Ruhul Kudus, itulah pancer. Inti dari pelajaran ini semua adalah mendudukkan semua pada tempatnya. Apimu bisa menjadi ilmu pengetahuan yang memberi manfaat dan suluh terang bagi banyak orang. Anginmu menjadi kekuatan yang membangun dan melestarikan, bukan merusak dan anarki. Airmu tidak menjadi nikmat-nikmat yang kufur dan menyimpang, namun bisa selalu dalam rasa syukur yang dalam, agar tanahmu tak sekedar sebagai tanah pasif dan tanpa karya berarti, namun tanah yang subur yang menumbuhkan berbagai buah-buahan bagi banyak orang. Seperti itulah menjadi pancer yang bijaksana dan menguasai banyak hikmah. Seperti itulah pancer sebagai Ruhul Kudus yang suci. Ini tuh gak hanya sekedar teori, kata-kata, dan tidak hanya dari sekedar membaca kitab saja. Kiblat papat kalimo pancer itu ada amalannya, ada lelakunya, ada beberapa tingkatan, ada sholawat an-Nuridzati, pembangkit sedulur papat, dan sebagainya. Jika ingin belajar papat limo pancer, carilah mursyid yang sudah mumpuni secara zohir maupun batin. Karena ilmu ini tidak instan dan tidak semua orang menguasai, tergantung pilihan alam dan Tuhan. Karena belajar ilmu ini harus melalui beberapa tempaan
dan akan melewati ujian yang sangat dahsyat. Jadi, siapkan mental dan niat kalian jika ingin belajar ilmu ini.